Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi di Kaum Gerak Podcast untuk episode yang ke-20. Disiarkan langsung di Oakland, California pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Dan saat ini nanti saya juga akan sambil menunggu untuk mengundang narasumber untuk podcast kali ini ya. Apa kabar Tulang dan Indra? Gimana di sana? Baik Bang, baik. Sekarang jam berapa berarti di sana ya? 12.0020. Wah, pas ya. Oke, 20 di sini itu jam 10:30 siang. Bangun nih Bang, baru bangun. Iya, baru bangun habis minum kopi dan sebagainya. Menikmati hari Minggu. Ini udah masuk hari Senin sini. Udah masuk hari Senin. Oke. Sebelum kita mulai, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, dan nantinya jika terlewatkan untuk podcast ini nanti akan di-re-upload di YouTube kanalnya AK47 Grind. Nantinya di situ ada beberapa episode sebelumnya, nanti bisa teman-teman nanti dicek lagi. Oke. Kita akan mengundang untuk episode kali ini. Pada episode yang ke-20 kami akan membahas soal terutama Medan Scene Report ya. Jadi kami senang sekali setelah beberapa episode sebelumnya kami membuat untuk di Kalimantan Scene Report, terutama di Pontianak. Kami merasa ada banyak yang menyenangkan cerita-cerita di sana gitu. Karena kami pun kita bisa tetap terkoneksi melalui internet, dan juga saya kenal Tulang dengan kiprahnya ketika Tulang terus mengorganisir kolektif dan memberikan kontribusi terhadap komunitas di Medan. Nah, oke, terima kasih banyak. Ya, beberapa teman-teman juga yang masih concern lah gitu. Kebetulan kemarin satu panggung juga di 2015, cuman komunikasi kita aja kemarin itu ya. Di 2015 kita jahat ya. Kami berdua main ke Semarang kemarin di Taman Budaya ya, Cile? Iya, Taman Budaya. Di TBRS ya waktu itu ya. Iya. 2015. Nah, sekarang bisa ceritain nggak? Sekarang itu kalian itu tepatnya itu di mana? Di Medannya itu di mananya sih? Kalau buka rekor sendiri itu di Marendal, Kanal, Bajak Lima Ujung, Medan Amplas lah. Di sini kita ya, kalau buka rekor tinggal juga di sini, sekalian studio, tempat sablon, dan aktivitas kita lah. Kadang-kadang ada mix juga, sambil nongkrong juga di sini. Kalau Indra sendiri, aku tinggal di Polonia, di Bandara Lama. Ya, nama kampungnya Karosari. Jaraknya berapa menit kalau dari tempat kalian? 15 menitan ya. Kalau naik sepeda motor lah, kalau sini kereta namanya. Oke. Berarti itu tuh masuknya tuh tingkatan apa? Kabupaten atau bagaimana? Kecamatan? Kalau tempat saya ini sudah jadi Serdang. Kalau Serdang. Indra sendiri masih biasa sama dia Medan. Iya, Deli Serdang. Kalau aku di kota, Bang. Oh, di kotanya, di Medan kotanya. Oke. Nah, ya sih di Deli Serdang. Oke. Ya, bisa sedikit ceritakan mungkin gambaran bagaimana sih scene hardcore punk, grindcore terutama di Medan dan sekitarnya itu terbentuk gitu. Silakan. Kalau scan hardcore punk sendiri di Medan itu pertengahan 90-an itu sudah ada. Dulu ada tongkrongan kalau di hardcore punknya ada Inalum. Kalau untuk metal-metalannya ada Medan Coast Grinder, Medan Black Metal Society, sampai berkembang ke skena-skena street punk kota Medan di pertengahan 90-an lah.
Tapi mulai aktif itu ya sama sih di kota-kota lain Indonesia ya. Setelah reformasi 98 99 ke atas, di situ sih mulai. Kalau awal-awalnya sih 90-an awal, standar sih metal-metalan, thrash gitu. Kalau di Medan sendiri ya rock biasalah. Kalau dulu musim festival rock itu udah ada sih cikal-cikal bakal musik underground sendiri kalau di 90-an awal gitu. Ada beberapa tongkrongan tua lah. Menarik. Ya kalau untuk sekarang sendiri, kalau yang tongkrongan awal itu sudah orang-orangnya masih ada, kalau tongkrongannya sudah tidak ada lagi. Kalau grindcore sendiri, kalau perkembangannya itu dari metal-metalan sih. Kalau di tongkrongan punk 2000-an ke atas lah. Kita sendiri di 2004 ya. Kalau RKA ya starting 2002 lah. Album pertama kita itu di 2004. Ya Medan sendiri tidak terlalu banyak sih band-band yang memainkan grindcore. Medan kota besar, tapi kalau untuk band-band ada sih, tapi tidak terlalu banyak. Tidak seperti di Pulau Jawa lah. Tapi tetap ada lah dengan berbagai macam variasi genre. Kira-kira bisa sebutin beberapa band gitu yang pada era 2000-an dikala itu yang membekas atau bahkan hingga masih eksis sampai sekarang. Siapa aja? Kalau band-band grindcore keseluruhan ya, hardcore punk atau grindcore gitu. Kalau Keseluruhan juga nggak apa-apa. Keseluruhan. Band-band lama kalau seputaran Medan dan Deli Serdang tuh ya masih banyak lah. Seperti kalau untuk pang-pangannya ada ya SVR, Minus Popeye, Manifesto. Kalau untuk metal-metalnya ada Turbotus, ada Cranium, ada Buntakawat. Hardcore-nya sendiri dari Fatful seperti 14, Madapaka Record juga salah satu rekor yang aktif di Medan juga. Banyak band-bandnya yang masih aktif lah. Kalau dulu ada bandnya Martir. Kalau dari tongkrongan street punk sendiri ada ya lumayan lah, kayak The Bentrok, kayak Total Berantakan. Ya kita sendiri RKA Jahat sendiri terbentuk di 2010 ya. 2010 sih. Kebetulan drummernya kalau kenal si Roy Judas Crush. Ya Roy Judas Crush kan dia aslinya tuh orang Tanah Karo. Kampungnya ini Kabanjari. Cuman dia lahir di Jakarta, kuliah di Malang. Itu sering sama anak-anak The Babies sih dulu. Iya. Malang lah. Oke. Itulah balik dia kemari, buatlah band Jahat. Sama juga kalau tahu ada band Jakarta, band Impress namanya Disconson. Itu juga salah satu banyak memberikan input lah atau pengaruh untuk scan keras lah, untuk Medan keras di Beat Raw lah. Udah mendiang sih, mendiang Nafi Azrak. Nafi Azrak. Iya. Oke. Saya juga nggak. Dari Jakarta yang banyak lah memberikan ya datang ke Medan. Rupa-rupanya ya mereka lahir di sana, sekolah di sana, keluarganya di sini gitu. Maninarung pun info-infonya dulu banyak teman-teman yang kecil-kecil di Jakarta, setelah selesai sekolah atau apa mungkin kembali ke Medan. Di sinilah buat komunitas dan buat band-band juga. Menarik sekali. Kalau dari Indra, kira-kira mungkin di era itu apa saja yang band-band yang di Medan yang aktif hingga sekarang mungkin perlu dari kita untuk cek band-band ini nih, siapa aja? Ya bersama sih. Seperti tulang bilang dari Bang. Lalu yang selain Tulangan juga membuat juga bukan records. Sudah ada berapa rilisan ini dari record tersebut? Kalau dari Buka Record sendiri digabung dengan band sendiri, kompilasi, split dan beberapa project sekitar
sih ya, dari CD, kaset, Kindle baru satu sih kemarin. Sekitar 40 rilisan ada lah. Cuman ya itu juga sih kekurangan kita, kurang mendokumentasikan gitu. Ada beberapa rilisan yang saya sendiri sudah nggak punya lagi gitu. Paling ya tinggal MP3 aja gitu. Oh, oke. Awalnya Ya, sih di 2004 ya kita terbentuk itu. Tapi bukan rekod sih awalnya. Tua rekod dulu. oh, oke. Nah, itu merilis apa saja itu waktu itu? Awalnya sih pengennya band-band sendiri aja, karena kita lihat ya banyak nih kaset-kaset band dari Pulau Jawa, dari luar negeri juga. Kayaknya cocok juga nih kita untuk rilis band sendiri. Ya itulah standar sih, dari situlah cikal bakalnya kita mulai menjalankan record lah gitu. Awalnya sih ya masih CD Pro, barning sendiri, gandakan sendiri ya. Seiring berjalan waktu kita coba hasilkan yang agak lumayan lah. Kalau ibaratnya hasilnya pas-pasan kan kurang sedap juga untuk didengar sama teman-teman yang lain gitu. Iya. Dan ini aku baru ngelihat barusan nih di postinganmu Footnote Bomb Distortion. Nah, ini bisa Iya. sedikit ceritakan tentang Footnote Bomb Distortion ini. Oh ya, bentar ya. Ini yang saya lihat ini ada beberapa up band dari Medan, Sumatera, ada 30 menit. Ini band-band yang Iya. Nah, oke. Bisa ceritain itu tentang rilisan itu, Tulan, silakan. Footnote Bomb Distortion ini sendiri nama gigs yang bakal kita rencanakan untuk dibuat di tanggal 16 ntar. Nah, ini adalah manifestasi dari penjualan kaset kita ini lah. Ini kebetulan buka rekod bersama rekod dari Belanda nih, rekod teman Martin namanya, Extreme Terror Extreme Terror Production. Iya. Dia orang Polandia, cuman domisili di Belanda gitu. Kerjanya juga di Belanda. Jadi kemarin liburan tahun ini dia balik ke Medan. Dia kasih masukan, yuk kita buat kompilasi band-band Eropa dan band-band Medan. Untuk band-band grindcore, thrash, deathbeat dan power violent gitu. Untuk nama kompilasinya sendiri Footnote Bomb Medan Compilation Tape. Di mana hasil penjualan kaset kita inilah yang untuk membantu kegiatan Footnote Bomb di Medan lah. Di Medan sendiri banyak teman-teman yang mengadakan Footnote Bomb, bukan rekod mungkin salah satunya. Karena di Medan sendiri sebelum kompilasi ini juga ada teman-teman lain yang buat Footnote Bomb. Ya, pasti sih kalau Footnote Bomb siapa saja pun bisa melakukannya kan. Ya. Kebetulan karena kita jalurnya rekod sambil promo band-band Medan dan band-band Eropa di Indonesia. Nah, inilah kita buat kompilasinya gitu. Ya, kerja sederhana sih sebetulnya. Yang penting ini merupakan inisiasi yang menarik ya, ketika bagaimana cara kita terkoneksinya itu bisa melalui kompilasi. Apalagi ini kompilasinya merupakan benefit untuk Footnote Bombs. Mungkin teman-teman yang belum familiar dengan Footnote Bombs, itu adalah mendistribusikan makanan gratis kepada siapapun. Dan pada kompilasi ini terdapat ada berapa band ini ya? Ini semua campur, mulai dari yang 21 band ini. 21 band. Oke. 21 band. Sick Destroyer, Pollution, Entrail Massacre, Caveman, Disapek, Threat, Cluster Bomb Unit, Diktatura Sistema, RKA, Hellcrusher, Lycanthropy, Absurd, Hiatus, One Day in Fukushima, Crisis, State Terror, Vision of War, Wozzeck, Symphony of Destruction, Needful Things. Kebagian dari Eropa sih. Ya, oke. Ini juga lah atensi band-band Eropa, komunikasinya si Martin juga ya, Martin Extreme Terror Production bersama band-band itu. Band-band ini sangat antusias dengan kompilasi ini. Kita sangat thanks sekali.
Oke, ya menarik ini kan mereka juga dari Belanda, terus kemudian dari Jerman, kemudian dari Ceko. Nah, ini menarik sekali. Scotland, campur lah beberapa negara di Eropa. Nah, ini di antara mereka ini saat berhubungan dengan Extreme Terror Production, apakah ada di antara band yang dari Eropa ini yang mungkin tertarik untuk tour ke Medan gitu? Pasti ya ada, cuman mungkin ya dari deretan band-band yang main ini kita juga sama-sama tahu yang masih enjoy lah dengan underground atau apa. Tapi mungkin kedepannya ya Cluster Bomb ini sendiri kan pernah ke Indonesia sih. Iya. Di Jakarta kemarin di Bulungan. Iya. Kalau nggak salah ya. Dulu berarti Iya. yang Cluster Bomb Unit, terus kemudian Woze, Wozek kemudian nah itu sekitar tahun 2006 ya, 2007 waktu itu nggak salah ya. pernah di Ipul sih kalau nggak salah sih, saya tengok di YouTube-nya. Iya. Teman Grindcore Jawa lah. Saya lihat. Menarik. Nah, nanti Pasti buat mereka teman-teman, pengen lah ke Indonesia atau beberapa kota di Indonesia, tapi mungkin ya sama sih finansial Oke. atau apa lah. Ya, teman-teman yang menyaksikan Om Kera Podcast nanti kalau tertarik untuk membeli kompilasi Food Not Bombs Benefit Compilation, nanti bisa kontak di Tulan ya, di Bukan Boleh, Records di Boleh, Instagram. boleh. Oke. Kita pun cetak Oke. tidak banyak, hanya 50 piece, 25 dibawa ke Eropa, sisanya kita jual di Indonesia. Dan kita kasih untuk bandnya ini 1 piece untuk dokumentasi, ya, dokumentasi atau royalti lah untuk ya inilah yang kita kerjakan, si band kita beri 1 piece gitu. Dan sebelum kita ajak juga kita udah komunikasi dengan band-bandnya dan mereka oke. Oke. Keren. Untuk Indra saat ini aktivitasnya apa aja? Terutama untuk Jat sendiri. Kalau aktivitas sehari-hari kerja bang tuh kan, kalau berpijatnya ya mau album berikutnya nih EP. Keempat ya. Oke. Ini berarti EP keempatnya Jahat ya? Iya. Nah, kira-kira apa ada lagi yang sering didengerin saat ini apa nih? Paling sering denger bisa. Serap, oke, sama aku juga seneng sekali di Serap itu. Aku sering dari kini sampai sekarang. Extreme Terror dan beberapa band-band Krusty lah. Tapi ya band-band baru sekarang, band Indo pun juga soundnya sangar-sangar sih gitu. Oke. Kalau dari kalian bisa rekomendasikan band-band Krusty Punk, Krusty Grindcore dari Sumatera atau dari Medan sendiri, siapa saja? Kalau dari Medan sih, berhubung di Medan juga nggak terlalu banyak sih yang memainkan keras punk sih. Kebanyakan kalau anak skena hardcore punk, Oke. punk rock, atau yang lebih soft lah. Kalau untuk crusting sendiri ada sih beberapa band kayak Riba Sude, Pollution, Born of Freedom. Ada juga band-band baru. Kalau untuk di Pulau Jawa ya pasti sangat banyak lah. Yang sekarang lagi ya Sakreng, apalagi itu band-band Dishold. Lumayan sih, banyak kali sih, terlalu ramai lah. Iya. Pulau Jawa pertemanan Instagram terlalu ramai. Band Malang juga Interat. Kemarin kita juga buat kompilasi, banyak band-band Pulau Jawa yang ikut. Oke. Di kompilasi. Terus kalau Jahat sendiri nanti ada rencana untuk tour gitu mungkin? Ada bang. Cuma lokal dulu bang. Biasanya kalau rutenya di mana aja? Untuk tour buat band-band. Oh, sebetulnya Medan ini aksesnya itu sangat dekat sekali dengan Singapura dan Malaysia sebetulnya. Seharusnya maunya sih, tapi mungkin karena ya kita juga
kontak atau komunikasi dengan teman-teman Jawa duluan, pasti jatuhnya di Pulau Jawa duluan. Tapi kemarin-kemarin mereka udah mulai coba rute Sumatera panjang kali soalnya jadi band-band itu jadi agak kelelahan gitu ya kalau menempuh jalur darat. Ya mungkin ada beberapa band yang mau jalur pesawat atau ada juga kemarin-kemarin turun di Pulau Jawa duluan baru menggeser ke atas ke Sumatera gitu. Oke. Ya mungkin untuk buat teman-teman ya, mungkin kalau ada yang tertarik untuk mengambil rute Sumatera atau mungkin dari Medan, mungkin bisa kontak Indra dan Tulang untuk barangkali ada rute yang menarik mungkin di Medan dan sekitarnya mungkin yang bisa masih dijangkau gitu ya. Nah di Medan dan sekitarnya itu kota-kota apa aja nih yang kira-kira bisa ada geliat skena musiknya? Kalau untuk di Sumatera Utara sendiri lumayan lah, ada beberapa kota seperti Stabat, Tebing Tinggi, Siantar, Brastagi, Parapat, Kisaran, Sidempuan lah. Kalau Sidempuan itu sudah menuju ke Sumatera Barat. Dia hitungan beberapa jam lagi udah sampai ke Bukit Tinggi atau Panau gitu. Oke. Lalu, bisa ceritain nih soal kan Tulang juga dengan teman-teman itu ya memiliki ada studio musik. Saya melihat sering kalian membuat studio gig di situ. Nah, bisa ceritain gimana awal mulanya? Menarik gitu. Ya biasalah, standar lah. Kalau dulu kan awal-awal ngeband kita rental studio, ya ada rezeki sedikit. Kebetulan ada teman kemarin jual alat murah meriah, walaupun kondisinya gimana kita repair, kita reparasi. Saya pribadi beserta keluarga dan juga support teman-teman, ya kita kondisikan alatnya. Itulah kita bertahap lah ya kan buat studio. Kebetulannya buat studio sendiri kecil. Indra. Kalau saya panggilnya namanya Kacil. Oh gitu. Ini dari Smooth Cream. Salam enjoy Bang Kacil dan Tulang. Yo ini. Di Basem tuh. Bogel. Oke. Terus ini sekalian ya kita menyapa teman-teman yang sudah menyimak. Dari Valentinus Pekanbaru siap nampung kalau ada bentur. Wah ini nanti kasih tahu kalau ada band-band yang mungkin kita bisa ajak untuk Scene Report di Pekanbaru ya. Boleh. Terus Batam juga boleh tuh. Kalau Bung Karna mau nanti bisa kontak Smooth Cream itu. Teman Batam juga. Pastinya lagi oke tuh. Dia punya band Sokotra tuh. Teman-teman Pekanbaru, Padang, Palembang juga lagi rame sekarang. Hampir di setiap kota. Bengkulu. Kemarin juga kita baru pulang dari Aceh ya, Banda Aceh kemarin main kita. Oh iya. Lumayan lah. Bagaimana? Mawe. Gimana Sin Banda Aceh sejauh yang kalian lihat? Skema. Sudah mulai berkembang lah, tapi tetaplah tahu sendiri Ribet banget. tetap Sari. Jadi kalau sana memang harus pandai-pandai lah kalau buat gigs ya. Iya. Kami aja kemarin mainnya di pantai-pantai gitu. Biar safety aja gitu. Bisa ceritain? Kalau acara sponsoran ya, kalau acara DIY kawan-kawan sih bakal tetap secret gigs lah. Oke. Kalau sponsoran ya tahu sendiri lah, mereka punya koneksi atau profit lebih gitu ya. Juga ya. Mungkin sama ya kalau di sini di Oakland, California, kadang sering bikin street gig gitu. Tapi mereka di sini nyebutnya itu generator show. Generator show itu jadi membawa generator gitu, yang dimana generator listriknya mungkin nggak tersedia gitu ya. Karena memang ya mungkin ya itu sama kadang tempatnya itu nanti kemudian dibubarin sama polisi. Jadi ya akhirnya mereka mencari tempat di benar-benar yang di daerah tertentu misalnya. Nah kira-kira generator pakai generator aja tuh udah masa itu. Nah, kalau kalian di sana juga melakukan itukah di sana? Kalau di Medan sendiri tempat lu masih lumayan lah ya.
Kalau kemarin-kemarin sering di samping rumah yang sering kita buat video-video atau gigs-gigs kecil samping rumah. Kadang kita masuk ke hutan juga, daerah perkempingan. Kadang kalau di Medan sekarang kopi shop lah ya. Kopi shop. Tinggal kita komunikasi aja sih sama yang punya tempat gimana, terus atur time juga biar oke. Medan sekarang lagi biasa lah, mungkin nengok berita-berita lagi Kurang kondusif ya. biasa lah, kriminal ya. Nah nih kalau dari kalian sendiri buat Tulang dan Indra, apa yang sedang dikerjain saat itu? Kalau buka rekodnya sendiri lagi fokus ke ada 2 kompilasi nih. Kemarin baru siap kompilasi Indonesian Debit Crash Volume 2. Kita ada kompilasi Grind is Protest dan kompilasi Punk and Skin Oi. Karena ada permintaan teman-teman nih. Sekali kompilasi Punk Rock Skinhead lah, masa grindcore aja gitu ya kan. Ya udah ayo kita buatkan lah. Kebetulan respon kawan-kawan juga oke. Ada beberapa band dari Pulau Jawa, Sumatera yang mau nimbrung. Sama band lah ya. Hari jangan yang ngumpulin material nih, banyak latihan. Oke, berarti nanti materinya masih ini ya, masih di beberapa rilisan sebelumnya ya. Ada Krusty, Disrupt, Style gitu ya. Atau mungkin ada elemen-elemen baru gitu di Jahat. Kalau yang terakhir kayaknya kita agak lebih berat soundnya gitu. Jahatnya sendiri gitu. Kita sedikit sound grind lah, tapi tetap one pedal lah, debit. Swedish debit lah ya. Oke. Nah, untuk selain ini ya, selain kalian juga Tulang sendiri juga selain bikin studio musik, saya pikir saya juga melihat di beberapa di postingannya bisa menjadi tempat teman-teman untuk mengaktualisasi, terutama band-band untuk yang baru mulai dan akhirnya bisa memiliki komunitas yang kuat gitu loh. Nah, kira-kira untuk kalian sendiri tantangan apa sih yang kalian hadapi gitu sepanjang sejauh ini? Kalau kita sih open gitu dengan band, dengan kondisi juga yang berlaku sekarang gitu ya. Ya kalau kita ya Krusty style aja lah ya, macam ya rekaman juga ya kalau memungkinkan kamu boleh nge-track atau ya beberapa rilisan kita juga sebelumnya semua demo live gitu. Yang penting ada album aja lah dulu, karena memang kekurangan juga di equipment kita, jadi ya kita maksimalkan aja lah apa yang ada. Jadi mungkin itu bisa jadi input lah sama band-bandnya. Medan sendiri lagi berkembang lah komunitasnya, banyak scan, banyak band-band baru juga yang tumbuh gitu, berkembang. Ya, paling kita ya ada studio musik, ada record distributor, ada screen printing. Ya mungkin kawan-kawan juga pengen tour, kita ada kontak-kontak bisa kita kasih ke mereka, atau ada teman-teman dari luar mau main ke Medan boleh kontak-kontak kita juga, atau mungkin dengan skena lain bisa kasih kita kasih kontak teman-teman di sini juga. Intinya penguatan jaringan lah ya, komunikasi, Ambil nambahin bang semangat regenerasi biar ada apa di Medan ini agak susah regenerasinya. Makanya saya bilang kalau untuk band Krusty atau grind sendiri yang murni grindcore di Medan tuh tidak lebih dari 10 band sih, Bungkar. Ya sangat berbanding dengan Pulau Jawa gitu. Tapi ya musik-musik yang lagi tren itu ada. Tapi ya kami juga memaklumi kondisi itu ya, karena memang ya pendengaran atau cakupan pendengaran setiap insan kan berbeda-beda juga gitu. Yang kami ya oke aja. Penting nambah semangatnya bang ya kan, biar ada terus. Benar. Nah, kalau dari kalian sendiri regenerasi yang kalian maksud itu sekarang bagaimana, atau memang ada cara-cara lain mungkin selain kalian membuat street gig dan sebagainya, mungkin Zin, apa ada Zin yang kira-kira
Bisa disebutkan mungkin yang aktif di sana? Beberapa teman-teman ada yang membuat jazz, vokalis Pollution atau vokalis Gedebak Gendebu sendiri seorang jazz maker. Dia kemarin-kemarin tuh aktif sih. Kemarin acara terakhir juga dia ngelapak. Dia punya nama Giants New Kicks. Nanti IG-nya ada juga sih. Saya sendiri kadang membuat Giants juga, cuma kurang aktif karena terlalu banyak kegiatan, jadi baru 2 edisi. This Giants, oke. This Zin, oke. Itu isinya tentang apa aja di Zin itu? Standar lah. Musik, informasi, promo-promo, tulisan teman-teman juga kita rangkum lah. Tapi kalau dari scan-scan baru kayak scan-scan indie-nya sendiri di Medan, mereka banyak buat jazz juga sih. Webjine. Tapi ya gitu tadi lah. Aku pikir sih banyak juga lah dengan kota-kota lain yang awal asal muasalnya indie, lama-lama ketika ada tawaran yang lebih gimana ya hilang lah gitu di tengah. Ya, kami juga nggak menyalahkan atau memaksakan harus tetap di gimana. Setiap orang kan punya pemandangan atau keinginan masing-masing juga gitu. Ya. Kalau regenerasi sendiri sih di Medan ada, tapi tidak seperti di Pulau Jawa lah yang ibaratnya band juga tumbuh banyak, rekor-rekor juga berkembang, organizer atau teman-teman yang menghandle atau jazz maker atau produksi staff gitu ya. Jadi lah di Pulau Jawa cukup sedikit berbeda lah dengan kota Medan. Tapi intinya kalau di Medan tuh ada lah apa yang di teman-teman Jawa kerjakan atau kota-kota lain di Medan juga ada juga kita kerjain di sini. Dulu yang terakhir siapa yang band yang tur ke Medan? Band terakhir ada band Jerman itu. Oke. Nama bandnya apa, Mas? Ingat nggak? Ini ada Pak. Sebelum itu ada ini POA. PLA. Oh, POA. Oke. Peace or Any Election ya. Sebelum corona ya. Ini band Jerman nih, Olden Nose Rancid. Oh, Mereka dari kota Leipzig. oh Leipzig. Oke. Leipzig Jerman ya. Iya, Jerman. Oke. Ini kontak teman-teman dari Jakarta, Pentul Bunga Hitam. Kasih kabar ke kita, ya udah kita bisa handle. Gila terakhir tuh. Itu apa, berapa titik itu selama di Sumatera atau cuma di Medan aja? Dia di Medan aja, Pulau Jawa dia yang banyak. Karena mungkin ini personilnya suka hiking sih ya. Oh, di gitu. masuk gunung. Kalau band hardcore sendiri banyak. Kemarin ada band dari Jepang ya. Itu diorganize sama Madafaka Record. Cruelty nama bandnya. Oh, Cruelty ya. Oke. Baru 2 minggu yang lalu sih acaranya. Oke. Ada band Thailand juga sih kemarin, band Malaysia juga ada dari Johor Bahru, Whisper. Oh, itu ya, tour band-band hardcore itu ya, yang apa? Ya. Sekarang memang ya di Asia Tenggara sedang juga banyak terdengar gitu ya, mulai seperti Whisper dari Thailand, terus Speed ya dari Australia juga yang kayak baru saya lihat mereka melakukan tour Asia Tenggara. Kalau ini Fingerprint juga ya? Fingerprint Medan. Medan. Mereka kayaknya hari ini semalam sih main di Banda Aceh mereka. Gitu. Itu kalau misalnya main di Banda Aceh gitu, masih memungkinkan nggak sih? Berapa? Masih Gitu. Tapi ya ada resiko berhadapan dengan otoritas gitu.
kayaknya apa ya? Organizer sana itu memang udah harus mempersiapkan hal-hal atau cari amannya supaya jauh dari ya kayak kelompok syariat. Pasti memang mereka menempatkan sih. Oh. Kalau tidak bisa bahaya juga kan. Berarti ada ini ya, apa, treat tertentu gitu ya. Maksudnya nggak bisa yang benar-benar terbuka gitu atau bagaimana? Kalau acara DIY harus sembunyi ya. Bunyi bang. Kalau acara sponsoran rokok-rokok, oke-oke aja sih. Oh, masih nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya, kalau kuat duitnya ya aman sih. Oh, Masih bisa. Oke, ya. Hepeng mengatur. Kuat hepeng, yoman lah. Nggak kuat hepeng ya dibubarin lah. Ya. Oke nih, sambil intermezzo, makanan khasnya di tempat kalian apa ini? Wah, kalau sini pecel sih. Pecel. Nah, kalau untuk Medan sendiri ya Kalau bang. Oke. Bebek Salaman ya, oke. Aku kan juga ya penasaran. Aku kan juga belum pernah ke Medan ya. Pengen banget bisa ke sana gitu, dan terutama selain boleh lah naik. Ah, ya selain manggung juga mungkin makan. soto Medan nih kata Christopher Today nih. Soto Medan. Oh ya, soto Medan. Oke, ini kayaknya perlu dicoba nih soto Medan. Terus apa Oh lagi? ya Mas. Soalnya kalau kemarin kami coba soto bening di Jawa rupanya mie campur air aja rupanya. Saya pikir gimana soto bening ya kan, rupanya makan soto bening, soto yang memang bening gitu. Oh gitu, bedanya apa? Nah, kalau soto Medan lemak lah. Full santan. Oh gitu, full santan. Ajib. Iya. Oh, nah ini yang menarik nih. Jadi kan ada ini nih, apa? Soto di Amerika pun juga beda. Soto buatan saya sendiri maksudnya. Boleh lah resep soto Medan. Ke Mas Lepna lah. Nggak tahu bisa jadi usaha soto Medan di sana ya kan. Iya. Nyambi. Terus ini will be chaos itu mie bacok. Misalnya Mie bacok. bacok. Mie balap. Mie balap. Ini smooth cream juga bilang. Oh, oke. Wah, asik nih. Terus ini terapi kuping AK47 Tour Sumatera kapan? Wah, doakan ya semoga kami suatu saat bisa main di Indonesia lagi, apalagi di Sumatera, karena berarti ini sudah hampir terakhir AK47 main di Indonesia itu 2019 waktu kemarin main. Jadi ya 5 tahun ini, sudah 5 tahun nggak main di Indonesia AK47. Jadi ya pengen deh kapan-kapan bisa ini. Ini juga mau menyapa dari Rudolf Piscinato, Brazil Grindcore. Oke, salam. Say hi, say hello from Indonesian Grindcore. Harian kita sablon-sablon. Terima tempahan. Dan segala macamnya lah yang berhubungan dengan sablon juga. Buat teman-teman yang menyaksikan, mungkin juga bisa kontak Tulang untuk ini ya. Barangkali kalau ada yang mau pesan kaos, Boleh. screen printing, Boleh. untuk Medan boleh. band. Ya, silakan kontak Tulang atau di Bukan Records di Instagram ya. Oke. Oke, sepertinya sebelum kita menutup ini juga kita akan membacakan teman-teman yang sudah menyaksikan. Tadi sudah ada Circle Seat, Hasibuan Solahuddin, terus Noise and the List Archive. Jangan lupa mampir ke Jambi kalau akan 47 Tour Sumatera. Amin. Akan kami Kapan balik ke Medan? Kapan balik ke Indonesia? Kapan balik ke Indonesia, Bung Karno? kemungkinan sih ya, doakan mungkin tahun depan ya. Semoga tahun depan juga Boleh pengen. lah main ke Medan. Ya, pastinya karena juga nanti saya Sumatera. ya, karena juga saya dan istri juga ingin sering suka traveling untuk mencari tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Ini banyak bang. Di Medan banyak. Asik ya. Kelawang, ganja-ganja, tangkal ya. Bang, sebelum tutup mau nanya dikit. Ya, gimana? Silakan. Keadaan Bang Kesik gimana bang? Karena aku 2019
3 aku di Semarang. Oh, Sampai 2005. oke ya. Iya, karena ini tadi seharusnya tadi itu si Kesit mau bisa join, tapi Kesit tadi berhalangan datang, berhalangan bergabung. Jadi sekarang Kesit kabarnya baik, sekarang aktif di Serambi, terus Pohon Sarjono itu project solonya, dan kadang-kadang sering meng-co-host Kaum Kera. Jadi nanti bisa dilihat di episode sebelumnya, Kesit juga ikut di Kaum Kera ini. Dia juga lagi aktif di kolektif Histeria. Itu merupakan laboratorium art space di Semarang yang concern terhadap youth culture, terhadap budaya anak muda di Semarang. Dan aku pikir ini ya, buat teman-teman yang lain, terima kasih. Terus ada Evan Koco nggak di sana, Bang? Evan Koco. Evan Coach itu vokalisnya dari Absurd, grindcore juga dari Kota Medan. Oh gitu, Absurd. Oke, Ya, masih ya. masih ini. Dia punya Instagramnya juga tuh bandnya, boleh nanti cek. Oh gitu, ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau bisa cek, banyak sekali juga band-band yang patut untuk dicermati dari Medan ya. Ini tadi dari William. Boleh dong kalau nanti Mas karena bisa komunikasi dengan kawan-kawan Auckland, Medan, split band-band dari Auckland gitu. Ya, itu akan menarik sekali nantinya. Nanti entah kita bicarakan lebih lanjut lagi ya kan. Boleh. Ya, 4-way atau 3-way atau berapa split lah boleh juga. Oke, Saya tapi aktif sih Mas. apalagi ya, kita juga sama-sama masih aktif, kita masih coba untuk tetap produktif di tengah di tengah kita menjalani kehidupan ya. Mungkin dari Tulang sendiri ya juga udah berkeluarga. Pikir kita berdedikasi dan kita masih di dalam skena ini akan menjadi taman bermain yang menyenangkan buat kita semua. Dan terima kasih banyak buat Indra dan juga Tulang atas kesediaan untuk memberi waktu untuk ngobrol di Kaum Kera Podcast. Malam, selamat siang, sampai ketemu di Kaum Kera Podcast berikutnya. Salam.